Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vesina Paskalin Halo dari Kesling IKM UGM. Sekarang saya akan memaparkan sedikit analisis saya mengenai aspek kesehatan masyarakat pada dokumen AMDAL pembangunan pelabuhan penyeberangan Meulabo di Kabupaten Aceh Barat. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa pada tahun 2004 itu Aceh mengalami bencana tsunami, di mana salah satu infrastruktur yang terdampak adalah pelabuhan Meulabo. Nah, karena pelabuhan Meulabo ini terdampaknya dan cukup parah gitu kerusakannya, sehingga jalur transportasi perdagangan antara Indonesia dan Singapura itu terhenti. Oleh karena itu, pemerintah Aceh Barat dan juga Bappetalda atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah bekerja sama untuk membangun kembali pelabuhan Meulabo. Tetapi karena akan dibangun kembali, sehingga dikhawatirkan munculnya dampak-dampak atau risiko lingkungan yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kasus ini dimasukkan ke dalam kasus yang membutuhkan AMDAL. Tujuan kajian ini untuk mengidentifikasi potensi dampak kesehatan masyarakat, faktor risiko lingkungan, upaya pengelolaan, dan juga memberikan rekomendasi. Proyeknya itu terletak di Meulabo Aceh Barat dengan luas kurang lebih 4 hektar. Fasilitas yang akan dibangun secara lebih besar adalah infrastruktur dermaga dan juga gudang tempat penyimpanan. Dan untuk kondisi kesehatan awal, karena daerah Aceh Barat ini terdampak bencana tsunami, sehingga fasilitas layanan kesehatannya itu membutuhkan perhatian lebih karena sangat kurangnya tenaga kesehatan dan juga fasilitas layanan kesehatan lainnya, sehingga mengakibatkan adanya risiko penyakit seperti ISPA, diare, dan juga penyakit kulit, bahkan mungkin trauma yang masih membekas bagi para masyarakat di Aceh Barat sendiri. Nah, untuk faktor risiko fisika dan kimia biologi, yang pertama itu ada debu dan polusi udara, dan juga kebisingan. Debu, polusi udara, dan kebisingan ini berangkat dari satu penyebab, yaitu aktivitas kendaraan dan juga aktivitas pelabuhan dan proyek. Nah, ada juga tumpahan minyak dan bahan kimia. Tumpahan minyak dan bahan kimia ini jika sampai tertumpah ke laut, maka akan menurunkan kualitas air laut sehingga berdampak berbahaya bagi biota-biota laut. Ada juga sampah dan limbah kapal dan juga sanitasi buruk. Sanitasi buruk mengundang datangnya vektor-vektor penyakit, dan sampah dan limbah kapal ini dihasilkan dari penggunaan barang-barang dari pengguna kapal atau pengguna daerah pelabuhan. Untuk risiko sosialnya ada risiko cedera akibat kecelakaan lalu lintas, masuknya barang berbahaya, dan juga persaingan tenaga kerja. Nah, untuk potensi dampak kesehatan masyarakat, ada 3 tahap, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, dan pasca operasi. Untuk tahap prakonstruksi, ada potensi dampak utama itu ada stres, gangguan kecemasan, dan konflik. Hal ini karena adanya pembebasan lahan sehingga masyarakat menjadi khawatir. Nah, untuk konstruksi dan pasca operasi kurang lebih sama, yaitu potensi dampak utama itu ada ISPA, ada diare, ada gangguan pernapasan, ada juga gangguan penglihatan, ada juga penyakit akibat vektor, stres karena kebisingan, dan juga bisa ada gangguan tidur gitu. Nah, untuk kelompok rentan selama pembangunan pelabuhan Meulabo ini ada masyarakat sekitar, ada disabilitas, ada ibu hamil, ada anak-anak, ada bayi, dan juga ada para lansia. Nah, untuk pengumpulan datanya, yang pertama dilakukan observasi dan survei lapangan, serta wawancara terhadap beberapa masyarakat atau dinas-dinas terkait. Nah, ini berjenis data primer. Nah, sedangkan untuk data sekundernya itu tim khusus AMDAL menganalisis dokumen dari Dinas Kesehatan, dari BPS, dan juga dari Bappetalda. Nah, untuk analisis datanya, yang pertama ada identifikasi kegiatan, ada identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak penting, verifikasi lapangan, dan juga penyusunan dokumen AMDAL. Nah, untuk kesimpulannya, pembangunan pelabuhan penyeberangan Meulabo ini cukup memberikan manfaat tentunya bagi ekonomi masyarakat Aceh Barat pasca bencana. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa terputusnya jalur perdagangan membuat menurun ekonomi. Nah, tetapi pembangunan ini menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, butuhnya proses pengelolaan dan pemantauan untuk melindungi masyarakat sekitar. Nah, rekomendasi yang paling di sini ada beberapa rekomendasi, yaitu mengelola limbah dan sanitasi lebih dikuatkan lagi, penyediaan ruang terbuka hijau, penyediaan jalur evakuasi, penguatan konstruksi bangunan yang tahan akan gempa dan tsunami, dan juga memanfaatkan pelabuhan sebagai pusat logistik tanggap darurat jika terjadi bencana. Cukup dari saya. Terima kasih.